Halo Cloud Friends, selamat datang di kelas CBN Cloud Podcast. Di mana ini podcast perdana CBN Cloud yang tentunya kita akan berbagi wawasan dan inspirasi seputar teknologi dalam suasana yang cukup santai namun juga berbobot. Nah, saya di sini Muhammad Riza, senang sekali bisa menemani Cloud Friends yang ada di luar sana. Sebelumnya kalian sadar nggak sih kalau misalnya makin kesini teknologi itu berkembang makin cepat dan juga semakin canggih gitu ya. Nah, dan di podcast perdana hari ini kita akan membahas topik yang membahas tentang AI. Dimana AI di luar sana udah banyak banget kan. Dan sekarang topik kali ini kita akan membuat lebih mengerucut, dimana topiknya itu ialah Microsoft Copilot, dimana tren AI ini yang membantu transformasi digital di tahun 2025. Dan tentunya untuk pembahasan kali ini saya nggak sendiri. Saya dibantu dan akan berbicara bersama narasumber kita, Pak Novi Munardi. Beliau bekerja di Service Director dari Crayon Indonesia yang ahli dalam bidang teknologi dan transformasi digital. Selamat datang Pak Novi. Oke. Sebelum kita mulai diskusi mungkin ya Pak ya, mungkin bisa dari Pak Novi sendiri untuk mengenalkan tentang background dari Pak Novi. Ya, baik. Ya, terima kasih Reza. Salam kenal. Jadi mungkin saya jelaskan intro sedikit ya tentang saya. Kalau dibilang di dunia teknologi, saya udah dari tahun 98, sudah lumayan lama juga. Ya dari mulai zamannya masih komputernya masih konsol, sekarang sudah sangat canggih, sudah ada AI-nya juga gitu ya. Iya. Background saya memang di IT. Mungkin kalau journey saya bekerja, saya juga pernah jadi desainer juga gitu ya. Tapi saya selalu kalau dibilang teknologi itu mungkin passion saya dari kecil. Jadi saya selalu update dengan yang namanya teknologi. Kebetulan saya kuliahnya juga di IT dan dari pengalaman beberapa perusahaan, termasuk saya pernah di Microsoft juga dari 2013 ya waktu itu saya sampai 2019 di Microsoft sebagai IT manager waktu itu. Sekarang saya di Crayon sudah 3 tahun lebih. Yang mungkin saya role-nya sebagai services lead ya, untuk yang ngurusin semua delivery yang berhubungan dengan services. Oh, begitu. Oke. Berarti udah cukup lama Pak ya? Sudah kalau cukup misalnya lama. untuk di dunia per-IT-an ini. Mungkin ini sih Pak alasan terbesar Bapak sih dalam memilih kenapa gitu harus berkecimpung di dunia IT gitu Pak. Ya. Mungkin ada unsur hobi juga kali ya, karena dari kecil itu senangnya bongkar-bongkar mainan gitu ya. Oh, iya. Jadi kemudian saya kenal komputer tahun 88, jadi saya tertarik ini apa nih, kayak mainan baru nih buat saya gitu ya. Jadi penasaran dengan banyak hal yang bisa dibantukan dengan komputer, kemudian juga mungkin baca-baca tentang artikel-artikel tentang komputer, perkembangannya juga. Jadi saya melihat bahwa ini adalah satu teknologi yang bisa membantu manusia untuk bisa lebih lebih cepat lagi bekerjanya begitu ya. Yang mungkin kalau sebelumnya orang harus buat yang namanya semuanya serba manual gitu ya. Tiba-tiba sekarang dengan digital. Betul. Iya, jadi ditambah lagi juga mungkin perkembangannya juga sangat cepat. Banyak hal-hal baru yang saya belajar dari dunia komputer sendiri. Bahkan kalau dibilang juga komputer ini menjadi sebuah culture baru. Jadi ada sebuah budaya, tapi yang disebut dengan budaya teknologi. Sehingga itu yang membuat saya tertarik untuk terlibat di dunia teknologi ini. Oke. Ya. Berarti emang berawal dari ketertarikan hal-hal benar. Baru seperti itu Pak ya. Dan ya. Akhirnya nyangkut di dunia teknologi IT seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen pertama dari podcast hari ini nih. Nah, jadi kita akan membahas topik yang menjadi pondasi utama diskusi kita hari ini. Jadi kayak mungkin pertanyaan pertama kita ya bisa apa itu Microsoft Copilot gitu Pak? Karena kan mungkin udah banyak ya AI di luar sana Pak ya. Nah mungkin Copilot ini mungkin cukup baru untuk orang-orang awam seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Menurut Pak Novi sendiri, sebenarnya apa sih itu Copilot itu Pak ya? Dan bagaimana cara kerjanya seperti itu? Oke. Baik, jadi kalau kita bicara AI, sebenarnya produk Microsoft itu bukan baru pertama kali ini ada namanya AI. Jadi AI itu sudah ada dari ya mungkin 10, bahkan mungkin saya bilang dari sebelum itu sudah 10 tahun yang lalu atau sebelum itu juga ada ya. Karena mungkin kalau yang pernah ngikutin dulu ada yang namanya Cortana. Mungkin sesimpelnya adalah autocorrect. Autocorrect yang ada di Microsoft itu kan sudah AI sebenarnya ya. Nah cuman mungkin AI-nya tidak terlihat. AI-nya ada di belakang mesinnya. Sekarang dengan adanya teknologi AI yang sekarang sudah sangat modern, sehingga AI itu jadi tampil di depan.
dengan nama Copilot. Sedikit mengenai Copilot, sebenarnya Copilot itu adalah ChatGPT. Ya mungkin kita sama-sama tahu ChatGPT itu adalah OpenAI yang memang sudah juga diakuisisi oleh Microsoft, sehingga ChatGPT ini masuk di dalam Microsoft 365 dengan nama Copilot begitu. I see. Nah, jadi kemampuannya adalah ChatGPT itu yang kita tahu, sama-sama tahu, rekan-rekan teman juga tahu bahwa dia mengerti bahasa manusia. Istilahnya human like. Bahkan sampai bahasa slang pun dia ngerti. Kita menggunakan bahasa yang bahasa gaul gitu ya, atau singkatan-singkatan mereka juga ngerti gitu ya. Betul. Nah, dari sana itu akan di-convert ke perintahnya ngapain nih si Office 365. Misalnya buatkan summary. Sesimpel tolong buatkan saya summary. Nah, bahasanya kan bahasa yang gamblang aja begitu ya. Nggak yang kita harus mikirin pakai bahasa apa nih, perintahnya apa nih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang Copilot sendiri bukan hal yang baru, AI sendiri bukan hal yang baru, hanya sekarang ditambahkan satu fitur yang cukup modern yang kita kenal dengan istilah ChatGPT. I see. Berarti ChatGPT ini diambil dan dicoba diterapkan pada ekosistem Microsoft 365, betul ya Pak? Betul, ya. Oke. Berarti setiap hari kan kita juga mendengar gitu Pak ya tentang AI ini, terus baru diluncurkan. Berarti Copilot ini baru diluncurkan Pak ya? Oke, diluncurkannya sebenarnya November tahun lalu, 2023. Berarti cukup baru berarti Pak ya? Iya, sudah setahun lebih ya. Nah, dari November itu kalau dibilang bahkan sebelum itu dari internal Microsoft juga sudah pakai. Sudah mulai ada adopternya lah ya. Tapi di announce itu 2023 November, sudah dipakai oleh umum, dan kebetulan kami di Krayon juga sudah mulai pakai di mulai November. Nah, di sana itu dari saya lihat ya, dari mulai keluar November sampai sekarang itu progresnya sangat jauh. Jadi memang pertumbuhannya itu sangat cepat sih kalau saya lihat betul. ya. Betul. Terus kemudian ini sih Pak, apa sih Pak yang membuat Microsoft Copilot ini, kan tentunya kan banyak banget AI di luar sana seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Nah, yang membuat Microsoft Copilot ini yang begitu istimewa dibandingkan dengan teknologi AI lainnya itu apa Pak? Oke. Sebenarnya yang expect dari Microsoft dengan Copilot adalah dia punya satu yang namanya responsible AI. Yang mana aturan-aturan yang harus diterapkan dalam sebuah company, bahkan mungkin dalam organisasi yang lebih besar, atau mungkin kita bilang di sebuah negara gitu. Jadi sudah ada aturan-aturan yang AI ini tidak boleh keluar dari situ. Nah, kenapa ini kita mesti saya share juga ya? Karena yang namanya AI pastinya bisa berbuat apa aja. Betul. Bahkan ada ketakutan akan menggantikan manusia. Iya, gitu. betul. Nah, sebenarnya tujuan dengan adanya Copilot akan membuat manusianya menjadi lebih intelijen lagi, lebih cerdas lagi. Betul. Karena akan dibantu oleh Copilot biar mereka bisa lebih kreatif. Mungkin kalau saya balik ke beberapa tahun yang lalu, Microsoft itu kan lebih fokus ke productivity. Jadi Office 365 itu memang didesain untuk membantu karyawan bisa lebih produktif, sehingga mereka bisa lebih memikirkan hal yang strategik. Nah, dengan adanya Copilot diharapkan setelah produktif, kemudian lebih kreatif. Karena dengan begitu mereka punya ide-ide baru yang bisa dibantu dengan AI, dengan Copilot begitu. Oke, berarti lebih efisien juga Pak. Lebih efisien sudah pasti. Oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Sejauh mana sih Pak Microsoft Copilot ini terintegrasi dengan produk seperti Office 365 dan juga Teams gitu Pak? Ya, oke. Jadi mungkin saya coba jelaskan ini dari sisi Copilot-nya dulu, ChatGPT-nya ya. Tadi itu adalah punya OpenAI, kemudian diakuisisi oleh Microsoft, kemudian bagaimana OpenAI ini masuk ke dalam 365. Karena yang kita tahu adalah ChatGPT, orang bisa nanya apa aja dan dia mengambil resource-nya dari internet. Betul. Sekarang Copilot 365 itu masuk ke dalam 365-nya. Artinya data yang dibaca adalah data dalam tenannya 365 si company-nya itu ya. Oke. Kita bilang tenan itu satu entity aja, satu organisasi. Jadi data yang dia baca hanya dalam 365-nya. Tidak membaca yang di luar. Walaupun dia bisa membaca dari yang luar. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu yang tidak ada di database-nya company, dia akan cari di luar. Tapi basicnya adalah dia bekerja di dalam tenan 365. Nah,
sampai di mana integrasinya sebenarnya sudah integrasi ke semua servisnya yang ada di 365. Awalnya yang terintegrasi itu di beberapa produk yang desktop. Jadi ada Word, Excel, PowerPoint, kemudian Teams, satu lagi Outlook. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara di Word, kita bisa minta Copilot drafting untuk kita membuat sebuah makalah ataupun materi apa gitu yang kita inginkan. Nanti dia akan combine apakah dia menggunakan dokumen yang ada template dalam perusahaan atau itu memang benar-benar baru. Misalnya buatkan draft untuk marketing campaign misalnya begitu. Oke. Nah, pastinya dia akan mencari di internet yang saat ini yang relevan, yang modern itu seperti apa. Oke. Dengan Copilot. Kemudian kalau di Excel bisa membantu untuk menghitung, membuat analisa. Bahkan yang baru ini juga sudah integrate dengan Python yang bisa membuat formulasi-formulasi baru yang di dalam Excel-nya. Tapi itu masih preview ya, belum. Iya. Nah, kemudian kalau kita bicara di email itu juga bisa membantu mensummary-kan email. Saya ngambil use case-nya begini. Kalau seandainya dalam satu hari itu kita berapa sering sih terima email? Mungkin saya anggap rata-rata 10 atau mungkin lebih gitu. 10 sampai 20 mungkin Pak. Anggap mungkin 50 gitu ya. Oke. Ya, saya ambil yang beratnya aja. Oke. 50 itu berapa sih yang bisa kita capture dalam sehari, yang bisa kita baca, bisa kita ikutin, bisa kita follow up lah gitu. Anggap mungkin 20, berarti masih ada sisa 30 lagi. Betul. Nah, ini akan berulang lagi besok nambah 10, nambah seterusnya. Jadi kadang orang banyak inbox-nya itu unread-nya banyak banget gitu. Saya juga sering ketemu begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan digital debt kalau istilah dari Microsoft. Maksudnya adalah kita punya hutang digital di sana. Karena saat ini kemudahan orang menggunakan teknologi digital, orang udah terbiasa dengan email-emailan. Mungkin kalau zaman saya 20 tahun yang lalu tuh email ya masih paling satu sehari udah bagus gitu ada ya. Nah, jadi karena sekarang email sudah sangat gampang, akhirnya orang tuh merasa kewalahan. Terlalu banyak yang belum ke follow up. Sehingga disebut dengan utang digital. Ditambah lagi, mungkin saya masuk sedikit ke Teams. Sekarang mungkin kalau di Microsoft sendiri, saya pernah di Microsoft 2013, tapi 2015 itu sudah mulai benar-benar kita sudah menerapkan work from home ya. Banyak yang disebut dengan meeting online atau kita kenal ada istilah recording ya. Oh iya betul. Nah, biasanya kalau kita meetingnya bentrok, minta tolong temannya tolong di-record dong. Nanti gua follow up dari sana gitu misalnya begitu ya. Nah, cuman yang namanya recording berarti kita harus menyiapkan waktu lagi nih untuk mendengarkan recording. Betul. Kalau meetingnya 1 jam, berarti ya kurang lebih ya sejam lah kita siapin. Atau mungkin kalau kita kadang gini, kalau kita cepet-cepetin juga kadang-kadang loh kayaknya ada yang kelewat nih mundur lagi. Jadi ya percuma juga. Jadi biasanya saya dengerin aja gitu. Nah, ada recording meeting juga. Akhirnya hutang kita jadi tambah banyak yang gak ke follow up. Nah, dengan adanya Copilot itu di Outlook dia bisa mensummary-kan email kita. Bahkan bisa memilih email mana yang penting untuk kita follow up. Kalaupun gak begitu, ada case juga begini kalau di email, ada pembicaraan saya ambil 5 orang deh ya. 5 orang ngirim ke temannya, kemudian balas, sudah terjadi satu thread panjang, tiba-tiba saya dilibatkan. Pak Novi, menurut Bapak gimana nih masalah ini misalnya begitu. Nah, yang saya lakukan adalah berarti saya harus baca lagi dari bawah masalah mereka apa, baru saya bisa ngambil kesimpulan. Betul. Tapi dengan adanya Copilot, saya cukup klik satu aja, tolong summary-kan, itu sudah dapat kira-kira summary-nya apa. Kalau saya perlu detail, sudah ada linknya juga untuk saya mau lihat detailnya kemana, email yang mana. Jadi dari situ integrasinya sudah sebenarnya sudah semua, tapi manfaat yang saya lihat sangat membantu dari personal ya untuk bisa lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi. Kemudian yang lain kalau dibilang servisnya ada di mana aja, sekarang sudah di semua servisnya Office 365. Di Planner ada, di OneNote ada, di OneDrive juga ada, di SharePoint juga ada, sudah di semuanya. Gitu. Oke, berarti sangat membantu pasti. Sangat membantu. Betul. Apalagi bener sih Pak, betul ya. Karena kita juga saya pribadi juga kan mengalami ya ketika meeting yang di record ya
sangat amat jarang gitu ya kita mau ngedengerin ya misalnya contoh meeting kan paling cepat 1 jam 1 mungkin Pak jam. ya. Ya kan mungkin juga benar kita akan mungkin cepetin atau atau kita balik lagi kan Balik karena lagi, ya. kita nggak dapat poinnya seperti itu kan Betul, kalau misalnya kita betul. cepetin. Nah kemudian juga apa namanya untuk thread sendiri berarti udah itu untuk threadnya itu sendiri Pak itu berarti memang benar-benar dia sedetail itu bisa sedetail itu Pak untuk Iya. Copilot. Betul. Tadi sedikit sama tim saya kelewat. Di Teams itu bahkan bisa mensummary-kan recording-nya. Jadi kita nggak harus dengar lagi recording-nya, cukup klik aja recap meeting yang ini, meeting yang recording-nya itu. Jadi kita bisa dapat recap dari meeting itu isinya apa sih. Bahkan kita bisa jump in ke pembahasan, jadi dia akan buat summary, misalnya menit sekian. Di sini nih ada bagian yang penting nih, pembicaraan mungkin si A dengan si B begitu ya. Saya tinggal klik ke situ, dia akan jump in ke waktu recording itu dimulai. Jadi mempercepat kita juga. Betul sih, betul. Sangat amat membantu banget berarti Pak ya. Iya. Oke. Sorry tadi yang thread tadi maksudnya? Thread tadi maksudnya zaman sekarang kan kalau saya sendiri kan Pak marketing itu ketika nanti ada thread tuh Pak, kita belum bisa implikasiin si Copilotnya Pak. Jadi benar-benar kita harus mulai dari atas lagi gitu kan. Nah, makanya kan maksudnya dengan adanya si Copilot ini berarti sangat amat membantu gitu Pak. Sangat membantu. Benar-benar dari atas ke bawah sampai bisa disummary kan seperti itu. Betul. Oke. Apakah Microsoft Copilot ini memerlukan pelatihan dan pengaturan khusus untuk pengguna yang baru Pak? Oke, ini menarik ya. Karena saya sedikit mundur ya ceritanya ya. Saya waktu itu di Microsoft IT Manager untuk beberapa negara juga sering melakukan ya kita bilangnya work smart waktu itu ya. Jadi bagaimana kita mengeducate user untuk bisa mengerti menggunakan 365. Nah, ya kita sebut dengan adoption. Jadi biar user itu benar-benar paham cara pakainya seperti apa, kemudian secara konsep mereka paham untuk produktif itu seperti apa. Tapi waktu saya melihat Copilot ini agak unik. Kenapa? Karena saya bilang unik. Kalau menurut saya Copilot ini nggak perlu terlalu pusing bagaimana kita adoptionnya, karena dia cukup pintar. Bahkan dia bisa menjawab bagaimana cara nanya ke dia, begitu. Jadi kan kita mengenal istilah prompting ya. Iya betul. Nah kita juga bisa dibantu oleh si Copilotnya untuk memprompting dia. Jadi sebenarnya tugasnya IT itu sudah mulai berkurang karena sudah dibantukan dari si Copilotnya. Dia sudah tahu bagaimana cara interaksi dengan usernya dan bagaimana menggunakan dirinya sendiri gitu si Copilotnya. Jadi buat saya sih untuk penggunaan Copilot itu sangat mudah ya. Karena berbeda mungkin kalau sebelumnya aplikasi kita harus tahu prosedurnya seperti apa. Kalau bingung nanti harus tanya ke IT-nya atau mungkin ke tim adoptionnya yang siapa yang change management lah ya yang mungkin paham prosesnya seperti apa. Tapi kalau ini kita bisa tanyakan lagi ke Copilotnya cara saya mau jalanin ini gimana sih gitu. Oke. Wah berarti itu ya Pak ya kan kalau sekarang juga di luar sana kita harus generate sendiri ya. Maksudnya dia pun generate harus memiliki prompt yang tentunya harus lebih detail gitu ya. Berarti Copilot ini kelebihannya dia bisa memberikan prompt yang benar-benar teliti seperti yang lebih detail seperti itu Pak ya. Oke Pak. Mungkin sekarang saya mau nanya sih Pak. Bagaimana sih Microsoft ini memastikan bahwa data penggunanya tetap aman? Karena kan saat ini kan cukup sering ya mendengar kabar di mana data ini bocor, kemudian data ada di dark web seperti itu Pak. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan dulu dari Copilotnya itu ya. Copilot ini ada 2 versi. Ada versi yang M365 yang mungkin itu sudah versi berbayarnya dan masuk di dalam 365 yang punya license. Ada versi yang bisa digunakan oleh umum. Semua orang tanpa license pun gratis, tinggal pakai aja. Data yang saya ngomong yang gratis ini karena bisa digunakan oleh semua orang, artinya source-nya adalah dari internet. Jadi apapun pertanyaan kita itu akan dicari di internet, kemudian akan di-feeding lagi balik ke usernya. Permasalahannya kalau saya mau tanya yang sifatnya konfidensial dengan data saya, itu dia nggak tahu karena kan dia tidak ketemukan di internet ya. Berarti saya harus mengupload dokumen saya ke sana untuk bisa diketahui oleh si Copilotnya dipelajari. Permasalahannya pada saat itu masuk ke Copilot yang gratis, artinya dikonsum oleh si ChatGPT-nya. Betul. Kalau ditanya oleh orang di luar sana dengan pertanyaan yang sama, data itu akan ditampilkan juga. Itu yang kita tidak inginkan. Karena kita tidak mau apalagi data konfidensial perusahaan itu dibaca oleh orang lain. Nah, gimana dengan Copilot yang satu laginya ini yang berbayar, yang punya license?
itu datanya hanya dalam 365 aja dan dia tidak akan dibawa keluar. Dan dia akan mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam 365. Kita bicara security-nya, kita bicara compliance-nya, semua diikuti oleh si Copilot. Nah, kalau bicara security dan compliance, berarti pertama kalau yang kita kenal di Office 365 itu kan kita bisa sharing data ya. Sebuah file kita share, kemudian dikerjakan bareng-bareng atau dibaca oleh yang orang lain ya. Nah, berarti ada data yang di-share yang nantinya bisa dibaca juga oleh si Copilot. Kemudian permasalahannya adalah ada orang yang sering nge-share itu dengan pilihan anyone with link. Oh iya, betul. Ya, betul, atau betul. kita sebut dengan overexpose. Betul, betul. Jadi memang tidak ada masalah kalau di dalam internal selagi memang informasi itu yang sifatnya general. Tapi kalau misalnya laporan keuangan kan nggak mungkin juga di-share dengan anyone with link. Betul. Biasanya hanya orang-orang tertentu aja yang dipilih. Itu juga mungkin hanya read only, dia juga nggak bisa edit lagi. Edit, betul. Nah, knowledge seperti ini yang harus dikenalkan oleh user sebelum mengimplementasi yang namanya Copilot. Karena itu juga akan membatasi kerjanya si Copilot. Kalau saya balik Copilot ini adalah makhluk yang cerdas. Dia ditanya aja apa aja akan jawab. Betul. Tapi kalau dia dibilang bahwa ini bukan porsi kamu ya untuk baca data ini, ini karena dia berhubungan dengan usernya. Jadi user ini, anggaplah saya orang IT, saya tidak punya hak untuk baca data finance. Oh, betul. Ya, hanya orang finance yang boleh. Iya, iya. Nah, itu sudah dibuat aturan-aturan itu di dalam 365. Nah, Copilot akan mengikuti aturan-aturan itu. Belum lagi kalau kita bicara nanti yang namanya compliance, purview, ada yang namanya DLP, yang data itu sudah diklasifikasikan. Ada yang namanya confidential, internal only, kemudian bisa dibilang finance only, IT only, begitu ya. Nah itu hanya user-user itu yang bisa baca. Dan kalau misalnya saya ambil dari sesama finance, ada 5 orang, masing-masing punya Copilot. Kelima ini pasti akan bisa baca data yang di-share oleh teman-temannya. Bisa tanya juga ke Copilot dan akan tampil dengan data yang 5 orang tadi ini, yang punya aksesnya. Tapi di luar sana, orang IT nggak bisa masuk ke data finance. Copilotnya juga tidak bisa baca ke situ. Gitu. Oke, betul. Jadi kalau dibilang dari sisi keamanan, dia akan mengikuti standar yang sudah ada di dalam 365, aturan-aturan itu yang disebut dengan responsible AI tadi, bahwa dia tidak akan memotong jalur lah, bahwa walaupun dia mampu, tapi dia punya aturan. Oke. Nah, tadi kalau dibilang data yang dalam 365 tidak akan dibawa keluar, karena akan stay di dalam 365-nya. Kalau misalnya tiba-tiba saya tanya tentang ke perusahaan A gitu ya, data tentang perusahaan A gimana gitu ya. Karena kan si Copilot ini adalah makhluk yang ada di luar 365 ya. Bukan berarti dia bisa masuk ke tenan orang lain. Tetap itu sudah dipisah-pisahkan berdasarkan dari kemampuan si Copilot ini didesain untuk si tenan tersebut, si perusahaan tersebut. Oke. Dia tidak akan bawa keluar. Oke. Berarti cukup aman Pak ya? Karena Cukup aman. Ternyata si Copilot ini memiliki aturan-aturan yang cukup kompleks begitu betul, ya Pak ya? Betul. Nah, makanya kalau seandainya saya juga selalu menyarankan, bahkan Microsoft sendiri juga dari awal bilang, kalau menggunakan Copilot, kita harus lakukan dulu yang namanya data governance. Kita sudah pastikan dulu tidak ada data yang overexpose, sehingga pada saat nanti diimplementasikan, ibaratnya tadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konfidensial itu tidak ditanya, yang pasti akan ditanya, karena kan mungkin ini ada makhluk baru ya. Iya. Jadi mungkin penasaran, kalau saya tanya gajinya si bapak itu tahu nggak gitu ya. Jadi itu jadi satu aturan-aturan yang harus kita siapkan dulu sebelum mengimplementasi yang namanya Copilot. Oke. Berarti memang sudah dari Microsoft-nya sendiri udah mengatur semuanya ya Pak, betul, biar datanya aman dan juga nggak bisa diakses di luar dari tenan-tenan itu Pak. Iya. Oke. Baik, kita sekarang lanjut ke segmen kedua ya Pak ya, dari podcast hari ini. Jadi kan setelah kita sebelumnya membahas apa sih itu Microsoft Copilot, sekarang kita akan masuk ke topik yang lebih dekat nih Pak. Nah, jadi topik ini adalah tren dan implikasi Microsoft Copilot di Indonesia Pak. Ya. Di mana teknologi ini kan udah mulai menarik perhatian global tentunya Pak. Nah, di Indonesia ini sendiri, menurut Pak Novi nih, apakah perusahaan-perusahaan di negara kita ya udah mulai mengintegrasikan Copilot ke dalam sistem mereka belum Pak? Ya, oke. Kalau bicara tren, saat ini hampir semua perusahaan itu sudah concern dengan yang namanya AI. Bukan barang baru, sudah lama juga yang tadi saya bilang. Apakah sudah mulai pakai, sudah banyak yang menggunakan Copilot.
Memang barrier-nya mungkin di tahun kemarin adalah bahasa, karena belum ready dengan bahasa Indonesia. Betul, betul. Sedangkan mungkin yang kita sama-sama paham bahasa Indonesia itu di Indonesia ya bahasa utama ya. Beda mungkin kalau kita bicara Southeast Asia, ada beberapa negara yang mereka itu punya dua bahasa, bahasa lokalnya dan bahasa Inggris. Jadi mungkin bahasa Inggris bukan masalah. Tapi kalau di kita, saya tidak bilang itu masalah, tapi memang ciri khas kita adalah kita memang sangat proud dengan bahasa Indonesia ya. Betul. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia sudah ready di mungkin beberapa bulan yang lalu, saya lupa, di akhir tahun kemarin ya, itu sudah announce bahasa Indonesia. Saya melihat sudah mulai banyak yang menggunakan Copilot ini untuk digunakan di kerjaan sehari-hari. Ibaratnya sekarang kalau sebelumnya orang mau summary email, tapi emailnya bahasa Indonesia, ditanya Copilotnya nggak bisa jawab karena bahasanya belum ready. Betul. Sekarang sudah ada bahasa Indonesia, orang sudah mulai tertarik untuk menggunakan dan saya sudah melihat banyak dari beberapa customer juga yang memang udah digunakan sehari-hari nih si Copilotnya. Dari mulai drafting dokumen sampai untuk summary email itu sudah mulai digunakan. Karena mungkin level kita saat ini masih di adoption yang si Copilot ya. Karena mungkin tadinya Copilot di tahun kemarin agak mungkin nggak langsung juga orang pakai. Banyaknya mungkin menggunakan yang versi gratis. Tapi sekarang sudah mulai dilihat benefitnya di dalam 365 seperti apa. Dan sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi sudah mulai banyak yang gunakan sih. Betul, ya. betul. Berarti sekarang udah tersedia dalam bahasa Indonesia. Sudah Pak, bahasa Indonesia. Betul, berarti sangat amat. Berarti udah mulai diimplikasikan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia berarti Pak ya? Betul. Ya. Oke. Dari perusahaan-perusahaan yang sudah berkolaborasi nih Pak, pasti dari berbagai sektor ya, yang berbeda-beda tentunya. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira sektor mana sih Pak yang akan menjadi pelopor dalam adopsi si Copilot ini dan kenapa gitu Pak? Kalau dibilang pelopor kayaknya agak sulit ya saya ambilnya ya. Okay. Karena kalau dibilang Copilot ini bisa masuk di semua industri menurut saya ya. Karena sifatnya Copilot ini kan membantu pekerjaan si usernya. Jadi jenis pekerjaannya apa atau bisnisnya apa itu bisa di semuanya. Saya ada beberapa customer, ada yang di mining, ada juga mungkin yang di finance, itu sudah menggunakan Copilot dan tidak ada masalah. Dan pastinya mereka punya